Oke, alhamdulillah ya. Teman-teman, mohon izin ya. Pertama, Bu Eis akan menyampaikan kisi-kisinya terlebih dahulu untuk materi apa saja yang kiranya besok akan keluar ya di SHBS. Coba, ada yang masih ingat nggak untuk materi Bu Eis yang akan keluar di SHBS apa aja? Silakan, ada yang bisa menyampaikan? Satu, Komunitas Dan sosial, Islam. moralitas, dan keadaan Dan Islam. Islam. benar. Yang pertama adalah mobilitas sosial. Yang kedua adalah apa anak-anak? Prioritas Pluralitas, dan yang ketiga itu materinya tentang apa? Tentang kerajaan kerajaan Islam. Islam. Oke ya. Nah, untuk mobilitas sosial itu materi yang pertama bahkan sudah Ibu ujikan. Nah, untuk latihan soalnya nanti Ibu akan berikan ya. Dan yang kedua, soal ulangan yang kemarin yang sudah kamu kerjakan tentang mobilitas dan pluralitas, silakan kamu klik yang di UH itu ya. Jadi kamu bisa mengisi ulang kembali kayak gitu sebagai latihan persiapan SHBS besok. Nah, yang pertama dari mobilitas sosial. Coba ada yang masih ingat, teman-teman, apa pengertian dari mobilitas sosial? Ayo lihat ada di LMS materinya. Perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial dan ekonomi yang mengubah status sosial seorang. Betul ya, yang mengubah apanya yang diubah anak-anak? Status Status. status sosialnya. Benar ya, itu adalah pengertian dari mobilitas sosial. Nah, kemudian untuk mobilitas sosial itu bentuknya atau jenisnya ada berapa? Ada yang masih ingat nggak? Ada dua. Dua, apa saja? Ya, Vertikal dan horizontal. oke, benar ya. Tidak hanya dua, melainkan ada berapa anak-anak? Ada lima ya. Yang 4. pertama adalah Oh, yang 5. vertikal, yang kedua ada yang horizontal, yang ketiga itu ada antar generasi, ya yang keempat itu yang intragenerasi, dan yang kelima itu yang mobilitas sosial apa? Geograf, geografi ya. Nah, di sini lihat. Nah, bentuknya ya. Nah, mengenai mobilitas sosial sendiri tadi ya ada perubahan yang namanya status sosial. Nah, mengenai mobilitas sosial horizontal, teman-teman tahu nggak apa arti mobilitas sosial horizontal? Yang bisa naik ataupun bisa turun, Bu. Berubah nggak status sosialnya Rama? Berubah, Bu. Berubah. Benarkah berubah status sosial Enggak. horizontal? Enggak. Enggak, Enggak, aku enggak nah, berubah. enggak berubah. Yang berubah itu yang Kal. vertikal ya. Nah, kalau misalnya eh, s- yang sosial horizontal itu lebih kepada apa ya, statusnya masih tetap sama walaupun berpindah dari segi tempat ataupun apa ya posisinya. Nah, misalnya taruhlah seorang guru A ya yang awalnya mengajar di SMP Lab School A misalnya pindah ke sekolah Lab School B, statusnya sama yaitu tetap menjadi seorang guru. Nah, itu yang dikenal dengan mobilitas sosial apa? Horizontal. Gonta. Nah, yang kedua adalah mobilitas sosial apa nah? Oh, Vertikal. Nah, itu Kal. dibedakan jadi berapa? Masih ingat nggak? Dua, dua. 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 Apa aja duanya? Sama. Naik dan turun. Naik Sama dan social turun. Nama lainnya apa nih? social climbing sama Ascent. social Sensing. sinking. Descending. Oh, betul. Benar ya, social climbing dan social sinking. Nah, kalau social climbing itu yang naik. Misalnya kamu yang awalnya kelas 7, sekarang naik menjadi kelas 8. Nah, kalau misalnya untuk jabatan tertentu, mohon maaf, yang awalnya mungkin dia staff ya di perusahaan tertentu, kemudian dia naik jabatannya menjadi kepala staff, misalnya kemudian dari kepala staff naik ke manajer misalnya. Dan itu adalah contoh dari mobilitas sosial vertikal yang naik. Kalau yang turun itu sebaliknya ya. Dari kamu misalnya ada yang nggak naik kelas. Nah, artinya kan dia mobilitas sosialnya itu turun ya. Nah, kemudian ada mobilitas sosial antar generasi Pas. ya. I. Antar generasi itu yang berbeda generasi ya, nah. Misalnya generasi ayah, ada generasi anak. Kalau intragenerasi itu di dalam satu generasi. Nah, kalau geografis itu lebih kepada tempatnya saja. Misalnya
melakukan migrasi atau perpindahan penduduk itu kategorinya ke dalam mobilitas sosial geografis gitu ya. Nah, kemudian untuk apa namanya faktor penghambatnya, kamu bisa ngelihat nggak, nak? Bisa. Iya, bisa dibacakan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial itu apa aja? Yang pertama itu mengenai apa? Diskri. Diskriminasi ras dan agama. Apa itu diskriminasi? Ada yang tahu? Silakan. Membecek. Iya, ya Toleran. membeda-bedakan misalnya dari ras, agama, ada diskriminasi kelas ya, kelas menengah, bawah misalnya. Pengaruh sosial dari kelas sosial, kemiskinan termasuk juga perbedaan jenis kelamin ya. Dan kemudian yang paling penting ini mengenai saluran-saluran mobilitas sosial nih antara lain ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, organisasi politik ya, organisasi keahlian, saluran pendidikan dan sebagainya. Kalau Ibu tampilkan ini, tampilkan begini nih, lihat. Berarti ini salurannya apa? Yang sarjana kayak gini, nah. Pendidikan. Iya, pendidikan. Betul ya, itu salurannya pendidikan. Nah, berikutnya. Oh iya, Ibu lupa ya, astagfirullah. Bentar, bentar. Mana nih? Bentar, stop dulu ya. Ibu belum nge-share link absen. Nah nih, kebanyakan course yang Ibu buka. Oh, absensi. Nah, bentar ya. Ya udah nanti Bu share ya untuk absensinya ya. Ntar Ibu cari dulu. Nah, tadi saluran-salurannya angkatan bersenjata, pernikahan juga termasuk ya, itu bagian dari saluran mobilitas sosial. Nah, kemudian untuk apa namanya dampak positif dan dampak negatifnya tahu nggak apa dampak positif dari mobilitas sosial anak-anak? Ayo, Nah, ada yang tahu? menjadikan motivasi untuk seseorang agar menjadi lebih baik. Oke, menjadikan motivasi bagi seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, meningkatkan status sosialnya ke lebih yang tinggi. Nah, untuk itu, nah kamu misalnya sebagai seorang pelajar ya, kamu rajin belajarnya ya, biar nanti kamu sekolahnya dapat beasiswa, diterima di sekolah yang bagus. Nah, itu adalah upaya ya, upaya dalam meningkatkan status sosial kita misalnya melalui jalur apa saluran pendidikan gitu ya. Nah, kemudian ada enggak mungkin dampak negatifnya anak-anak? Ada enggak, Yong? Diskriminasi kelas, ras, dan Di- agama. Betul, dan kemudian bisa terjadinya konflik, ya enggak? Iya. Bisa aja konflik antar kepentingan, misalnya konflik antar kelas dan sebagainya. Nah, itu mengenai mobilitas sosial. Nah, berikutnya, materi yang berikutnya yaitu tentang pluralitas. Coba di sini ada yang tahu apa pengertian dari pluralitas, anak-anak? Keberagaman. Budaya. Atau kemajemukan. Apa? Beragama. Keanekaragaman. Beragama. Kita mau bilang ada apa kemajemukan, betul ya. Terus apa lagi? Selain dari budaya, kita plural dari hal apa aja, anak-anak? Hah? Dari agama. Terus selain agama apa lagi? Pekerjaan. Ekonomi. Pekerjaan, ekonomi. Ya, ekonomi dari pekerjaannya, terus dari suku bangsanya ya tentunya kita menunjukkan bangsa Harus. yang Minta link absennya, Bu. plural atau bangsa yang majemuk. Lantas sikap apa yang harus kita kembangkan dalam menyikapi kemajemukan tersebut? Ada yang tahu? Nah, ini link absennya nih udah Ibu share nih, isi ya. Nah, menyikapi kemajemukan nih anak-anak. Coba ada yang tak tahu? Tetap menghargai dan menghormati. Iya, kita harus menghargai dan menghormati satu sama lain. Ya, tentunya setiap orang manusia itu memiliki pilihan ya sesuai dengan keyakinannya. Ya, harus dihindari apa misalnya diskriminasi itu tidak pantas ya.
Oke, anak-anak berbicara tentang pluralitas juga itu nanti kamu yang akan keluar besok itu misalnya dari suku bangsa ya, kamu harus ingat tentang lagu daerahnya misalnya dan ibu akan menanyakan yang apa familiar misalnya ya kayak lagu Kicir-kicir itu dari mana? Coba kicir-kicir. Masih ingat nggak kicir-kicir? Jakarta. Hah? Jakarta. Kicir-kicir dari ya? Jakarta. Jakarta Akang misalnya. Mama. Kalau nah, Bubui Bulan dari mana misalnya yang terkenal? Bubui Bulan. Jawa Barat. Jawa Barat, Barat. Kalau misalnya lagu Apuse dari mana? Apuse kokonda Papua, Papua. Papua, Papua atau Yamko Rambe Yamko misalnya itu harus tahu ya. Lantas tarian daerah, misalnya tari kecak dari mana anak-anak tari kecak? Bali. Tahu ya tari kecak kayak gimana gambarnya misalnya? Oke. lingkar, Terus ada tari tari saman misalnya dari mana? Aceh, Aceh, Tari jaipong dari mana tari jaipong? Jawa Barat, Ya, Jawa mana? Jawa Barat, Jawa Barat Barat, ya. Misalnya ya tari apa lagi? Tari pendet dari mana? Bali. Bali, betul ya. Ibu minta tolong familiar tari piring misalnya dari Sumatera mana? Barat. Sumatera Barat. Ya, rumah adat Padang, Minangkabau, rumah Sumatera adat Barat. namanya nah, Padang. rumah Gadang. Minang. Ya, rumah Joglo, itu di mana rumah Joglo? Jawa. Hah? Jawa, Jawa. Jawa, Jawa. Kalau rumah Honai, misalnya rumah Honai, Papua. Papua, Papua. Rumah Panjang, rumah Betang, nah Kalimantan Kalimantan. ya. Ya, rumah adat ya dari misalnya rumah Toraja ya itu kamu harus tahu ya aja karena setiap suku bangsa tentunya adat istiadatnya juga akan berbeda gitu ya. Nah, itu dari budaya ya terus dari agamanya juga berbeda ya. Ibu sih berharap kamu mengenali tentang hari besar keagamaan ya harus tahu ya. Ya, ini kan sebagai pengetahuan aja gitu, termasuk tempat ibadah. Terus apa lagi? Selain tempat ibadah, anak-anak kitabnya ya, kitab sucinya ya. Ya. Nah, silakan nanti kamu literasi ya, cari tahu gitu. Oke, dan kemudian kamu juga besok akan belajar tentang kesultanan ya, anak-anak ya. Iya, tentang Kesultanan Islam di Nusantara juga akan keluar ya. Nah, materi Kesultanan Islam itu cukup banyak. Nah, namun Ibu di kisi-kisi, siapa yang udah lihat kisi-kisi di LMS? Belum. Siapa yang udah lihat PDF bentuknya? Belum, Bu, belum. Belum, nanti di-download dulu ya kisi-kisinya. Iya, ya, nah, di kisi-kisinya ibu batasi, misalnya hanya kerajaan dan peninggalan budayanya aja. Nah, untuk kerajaan atau kesultanannya juga yang mungkin lebih yang terkenal dan sudah kamu diskusikan, ya, misalnya kayak Kesultanan Aceh, misalnya Masjid Agung di Aceh itu apa, nak? Yang peninggalan Sultan Iskandar Muda, misalnya apa ya? Masih ingat nggak? Masjid Demak bukan? Bukan Bukan, ya? Masjid Demak. Masjid Agung Baitullah ya, Bukan Baitullah Dani, saya Masjid Agung Baitur apa namanya? Rahman. Baitur Rahman. Iya, Masjid Agung. Nanti di latihan Bois ada tuh Masjid Agung Baitur Rahman dari Aceh ya, Masjid Agung Demak peninggalannya ya. Ada Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Banten, ada Keraton misalnya. Itu peninggalan-peninggalan ataupun makam seperti makam Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai ya. Itu bukti-bukti peninggalan dari Kesultanan Islam yang sampai saat ini itu masih ada. Nah, mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara itu ada beberapa teori ya. Ada 4 teori, tapi yang terkenal itu ada 3. Masih ingat nggak 3 teorinya apa aja? Ayo, Arab,
Teori Arab, kemudian Darat, Teori Gujarat. teori sama teori Gujarat, satu Barat. lagi Teori Persia. Arab. Persia, benar. Ada teori dari Tiongkok juga. Persia. Namun yang paling kuat tiga teori ini ya, Arab, Gujarat, dan Persia. Dan hampir kesemuanya bahwa yang membawa Islam ke Nusantara itu di bawah kaum apa? Kaum apa? Perdagangan. Kaum Perdagangan. iya pedagang ya. Karena media yang paling utama dan penyebaran agama Islam waktu itu adalah perdagangan ya. Dan wilayah Indonesia itu gimana wilayahnya? Sangat strategis ya nak, sangat strategis. Ya, Banyak dilalui oleh pedagang asing pada waktu itu, baik dari arah barat misalnya seperti wilayah Asia Barat, Eropa, ya kan, dari Alexandria, ya, Mesir ya, Mesir, ataupun yang menuju ke arah Tiongkok ya, sehingga banyak yang singgah dan kemudian berinteraksi dengan rakyat lokal atau pribumi, ya gitu ya nak. Itu tentang teorinya dan kemudian media-media Islamisasi atau cara-cara penyebaran agama Islam itu diantaranya satu apa aja satu masih ingat? Kesenian. Kayak ada kesenian, ada Perkawinan. perkawinan, ada apa lagi? Ada pedagang. Coba ingat PPT-nya yang Ibu share Nggak ada kasta. di LMS ada Nggak ada kasta. oh ya, dibaca di perdagangan. Ada kesenian, pendidikan juga. Nah, itu dan Islam tentunya masuk secara apa anak-anak? Damai. Baik-baik. Secara damai ya, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau penyebar agama Islam yang terkenal khususnya di Pulau Jawa itu siapa yang menyebarkan? Sunan. Wali Songo. Wali Iya, Songo. Iya. Iya, Iya itu. Wali Songo. Yang sunannya ada berapa jumlahnya anak-anak? 9. Iya, benar. 9. Ada 9. Nah ya, mereka Bu, Kenapa? Wali Songo hafalin nggak Ibu? Apa? Wali Songo dihafalin nggak? Dibaca aja ya, dibaca aja. Ada kok di PowerPoint Bois ya. Aduh, Bois harus download dulu PowerPoint-nya. Ada ya, lihat di LMS ya. Nah, kemudian apalagi tentang kesultanan ya, kayak Kesultanan Samudra apa yang pertama nih? Pasai. Ya, Samudra Pasai. Walaupun ada yang lebih awal sebenarnya ada Kesultanan Perlak ya. Namun ada beberapa ahli menyebutkan Samudra Pasai yang pertama ya. Karena hal ini dikuatkan dengan bukti arkeologis yang masih ada. Ada makam Sultan Malik Al-Saleh ya dan dinyatakan bahwa Islam sudah mulai ada sejak abad ke-13 Masehi ya di Nusantara. Nah, Samudra Pasai wilayahnya di mana? Di Jawa atau di Sumatera? Di Sumatera. Ya, Sumatera. di provinsi apa Aceh. kalau sekarang ya, Aceh. Aceh ya, di tepatnya itu di daerah Lok Sumawe. Nah, kemudian Kesultanan Islam yang kedua ya kan Samudra Pasai nggak lama ya. Kemudian nanti Samudra Pasai di bawah kekuasaannya Aceh ya. Aceh. Kesultanan Aceh yang kedua ya yang didirikan oleh Ali Mughayat Shah. Nah, namun puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Iskandar Muda ya. Dan Aceh diuntungkan waktu itu abad kelima, sorry ya, abad ke-16 ya. Perdagangannya banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing yang datang dari luar negeri ya. Tidak lagi singgah ke Malaka karena tahun 1511 Malakanya udah dikuasai oleh apa sayang? Oleh Portugis tahun 1511 ya sehingga para pedagang muslim itu mengalihkan perdagangannya ke wilayah Aceh ya sehingga Aceh diuntungkan di sisi lain terhadap hal tersebut ya. Dan kemudian ada Kesultanan Islam tertua di Pulau Jawa. Ada yang tahu gak? Demak. Benar, Kesultanan Demak. Lihat PowerPoint-nya yang Ibu kasih, ayo. Ada Kesultanan Demak ya, yang didirikan oleh Raden siapa? Patah. Raden Saleh. Patah. Ayo, Raden siapa? Raden Patah.
Benar Patah. ya. Di wilayahnya ada di Jawa Tengah, di Demak, Patah. Semarang ya. Oke, nah puncak kekuasaan dari Kesultanan Demak itu pada masa siapa? Sultan Sultan Trenggono. Tronggono. Trenggono ya. Kemudian Tronggono. akhirnya itu karena adanya konflik ya, perebutan kekuasaan Raden Prawoto ya sama Arya Penangsang ya, dan akhirnya nanti eh, Demak itu dipindahkan ke wilayah Pajang dan raja pertamanya ada Jaka Tingkir, dan Pajang pun nanti lepas lagi ya, eh maksudnya menjadi bagian dari Mataram Islam ya, waktu itu berhasil dikuasai oleh Panembahan Senopati ya, sehingga Pajang menjadi salah satu bagian dari Kesultanan Mataram Islam. Padahal dulunya Mataram Islam lah yang bagian dari Pajang. Nah, sekarang jadi sebaliknya, Pajang yang menjadi bagian dari Mataram ya. Kalau Mataram Islam puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung Hanyokro Kusumo ya. Nantinya pecah jadi dua di Perjanjian Giyanti, ada Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta ya sampai sekarang. Oke, kemudian kita balik ke wilayah Sulawesi. Ada Kesultanan apa anak-anak? Makassar, ya enggak? Ya. Atau Kesultanan Goa apa? Ayo. Gua Talo. Gua Talo. Ya, siapa sultan yang paling terkenal di Goa Talo? Kalau Yang dijuluki ayam apa? Ayam ayam borok. jantan Ayam Ayam jantan borok. dari Oh, mana? dari utara. Dari timur. Sultan siapa namanya Iya, anak-anak? dari timur. Sultan siapakah gerangan? Ayo, Sultan Hasan. Hasanuddin. Ya, kamu lupa ya. Ya udah deh, gini ya, untuk latihannya Ibu kasih soal dikit, boleh nggak? Kamu isi ya, Boleh. Ibu share di chat. Bentar nih, Ibu cari dulu. Mana? Ibu udah siapin, tenang. Hmm, Kelas, nah, Ibu copy dulu. Salin, Li. Ya Allah, ini apa ya? Bentar ya, nak. Aduh. Ibu udah lama nggak pakai Zoom, jadinya begini. Oke, coba kelihatan nggak anak-anak di link di chatnya? Yo, bisa diklik Kelihatan, Bu. nggak? Bisa diklik ya, nggak? Ibu. Kan kerajaan Islam ada 9 Ibu yang di PPT. Ya, Halo? halo, halo, ya, Kan Salma. Kenapa Salma? kerajaan Islam yang di PPT kan ada 9 Ibu. Hmm. Nah, itu yang di kisi-kisi itu ada 3. Ya udah tiga Jadi kita aja cuma yang ya tiga aja 3 yang aja. jadi. Ya biar Oke, kebanyakan bacanya. Bu. Ya udah itu word wall-nya silakan diisi ya. Bisa nggak? Tadi kata. Bisa nggak, Nak? Ini apa? Boleh. Ya, ayo. Ibu tadi baru udah nyiapin ya. Nah, Susah Sultan nggak Demak di didirikan soalnya? oleh Raden Tata. Ini apa? Ah, Jangan lupa isi zoomnya. Oke, Bu. Isi zoom, isi link absen. Astagfirullah Demak. ya. Susah. Soalnya gampang nggak, Nak? Susah, Ibu. Ada Susah ya? fotonya bingung. Kota raja-rajanya. Oh iya, ayolah. Kamu pinter. Kamu bisa. Ayo Teori kerjain. yang menyatakan Ya. Indonesia masuk abad 7, jujur. Yang susah boleh tanyakan ke Bu Is yang susah. Arab berisi Arab berarti. Ayam jantan. Ayam jantan. Udah dibahas semua loh sama Ibu loh. Mana lagi? Hmm, Foto ini banyak keluar ya, Bu? Ah, apa, Nak? Foto kayak foto raja-raja gitu bakal banyak yang hmm, keluar ya, Bu? Ya, makanya Ibu kasih hmm. nih, pelajari Oh, ya. Nah, yang familiar kan tokoh-tokohnya.
Suku ini suku apa? Ya kan? Masjid apa itu, Bu? Itu Masjid Agung Baitur, Aku Baitur Oh, Rahman yang di Aceh. Sumatera mah. Tadi kan Ibu udah bilang Baitur Rahman yang Bikin di Aceh pas kayak aku gitu bentuknya ya. ya, Bu. harga ada Nah, seorang anak yang becek yuk karena waktu awalnya buis bentar lagi tinggalnya nih. Ya, Bu, 5. ini oke. Silahkan diisi dulu. Udah, kamu bisa lanjutin di rumah ya anak-anak, termasuk latihan soal yang di LMS yang Oke. kemarin dipelajari ya. Oke, ya Ya, mudah-mudahan besok nilainya bagus semua ya. Amin. Amin. Dan tidak ada yang di bawah KKM, rata-ratanya bagus ya. Amin. 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 Tetap semangat anak-anak hebat, Ibu percaya kalian bisa ya. Itu aja dari Oke. Ibu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.